Hai guys, balik lagi bersama saya. Kabar kalian semua nih, semoga baik-baik aja dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Nah guys, di video kali ini saya akan kembali menemani kalian untuk membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Platform yang pernah dirilis pada tahun 2020 lalu. Film ini sendiri menceritakan tentang sebuah hukuman yang dibuat langsung oleh pemerintahan berdesain penjara, namun memiliki ratusan lantai yang dimaksudkan untuk membuat sebuah sistem pertahanan diri. Benar-benar gila bukan? So gimana kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian penasaran, kita langsung aja yuk ke alur film ceritanya. Diawali dengan diperlihatkannya kepada seorang pria yang bernama Goreng. Di sana, dia pun tiba-tiba saja terbangun di sebuah penjara yang bernama Platform bersama dengan seorang pria yang lain yang bernama Trimagasi. Kemudian Trimagasi pun menjelaskan tentang seluk-beluk penjara tersebut, yang dimana kini mereka berdua sudah berada di sebuah sel tahanan di lantai 48. Lantai yang lumayan cukup bagus karena di lantai itu mereka masih bisa mendapatkan jatah makanan dari sisa-sisa orang dari lantai atas. Dan memang diketahui ternyata mereka ini akan berada di lantai itu selama kurang lebih sebulan lamanya dan akan dipindahkan ke dalam sel lain dengan cara diacak. Nah, tidak lama kemudian, lift makanan pun datang dan Trimagasi langsung menyantap makanan itu dengan secara lahapnya. Sementara untuk Goreng sendiri, dikarenakan dia ini merasa jijik, dia pun memilih untuk tidak memakan makanan tersebut dan hanya mengambil sebuah apel untuk dia makan nantinya. Namun setelah dia ini sudah mengambil apel, suhu ruangan itu pun tiba-tiba saja mengeluarkan hawa yang sangat panas. Hal itu dikarenakan Goreng yang sudah menyimpan dan menyembunyikan sebuah apel. Dan di saat Goreng sudah melemparkan apel itu kembali, seketika suhu ruangan itu pun kembali normal. Lalu scene pun beralih sebelum Goreng masuk ke dalam penjara. Ternyata dia ini masuk ke dalam penjara tersebut secara sukarela yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah surat degradasi diplomati dengan masa tahanan selama 6 bulan lamanya. Dan memang diketahui ternyata sebelum masuk, setiap tahanan bebas membawa satu barang untuk menemaninya saat berada di dalam penjara. Singkat cerita, di keesokan paginya, terlihat Goreng yang masih tidak mau menyantap makanan, meskipun dia ini sudah dalam keadaan kelaparan. Kemudian, Trimagasi pun bercerita tentang dia bisa berakhir ke dalam penjara tersebut. Dikarenakan waktu dulu tanpa sengaja, dia ini sudah melemparkan sebuah TV besar ke arah seorang pejalan kaki hingga tewas di tempat. Dan karena itulah, Trimagasi masuk ke dalam penjara dengan dijatuhi hukuman selama setahun lamanya. Singkat cerita, lift makanan pun datang kembali. Di sana, Goreng yang pada kala itu sudah merasa kelaparan, dia pun mulai membiasakan diri untuk makan, meskipun hanya sedikit saja. Namun tiba-tiba saja, ada seorang tahanan yang meloncat dari lantai atas sampai cipratan darahnya itu mengenai Goreng. Trimagasi juga di sini menjelaskan kembali tentang tingkatan yang pernah dia tempati sebelumnya, yaitu di tingkat 72, 26, 43, dan juga 78. Namun yang paling parahnya lagi, ternyata dia ini pernah berada di tingkat 132, yaitu tingkat yang mustahil untuk mendapatkan sisa makanan. Dan demi untuk bertahan hidup, Trimagasi kemudian membunuh teman satu selnya untuk dijadikan santapan. Nah loh. Ketika lift makanan sudah kembali, Goreng pun terkejut karena dia ini melihat seorang wanita bernama Miharu yang menumpang lift tersebut. Dan memang diketahui ternyata selama sebulan sekali, Miharu ini akan turun ke lantai dasar untuk mencari keberadaan anak kandungnya. Akan tetapi para tahanan di sana malah menganggap Miharu ini gila, dikarenakan menurut sebuah informasi sebelum dia ini masuk ke dalam penjara tersebut, Miharu tidak membawa sama sekali anaknya. Nah, di saat lift makanan turun ke lantai bawah, tiba-tiba saja Miharu pun diserang oleh kedua tahanan yang lain yang ingin mencoba memantap-mantap dirinya. Namun seketika kedua tahanan itu pun tewas terbunuh oleh Miharu. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Kini Goreng sudah mulai bisa menyesuaikan diri untuk memakan makanan di sana bersama dengan Trimagasi. Hingga 1 bulan kemudian dan tiba-tiba saja, sel ruangan itu pun mengeluarkan gas bius sampai membuat mereka semuanya pingsan. Dan setelah dia ini sudah tersadar kembali, Goreng mendapati keadaan dirinya setelah diikat oleh Trimagasi yang akan dia jadikan sebagai bahan persediaan makanan. Karena
kini mereka berdua berada di tingkat 171. Yap, yaitu tingkat yang mustahil untuk mendapatkan jatah makanan dari atas. Trimagasi berencana akan berpuasa selama 1 minggu lamanya. Dan di saat sudah mulai kelaparan, dia akan segera memotong-motong bagian tubuh Goreng secara perlahan-lahan. Gila sih. Nah, di tingkatan sel itu juga ternyata dihiasi oleh banyaknya orang-orang frustasi yang mengakhiri hidupnya dengan cara loncat ke lantai dasar. Singkat cerita, 1 minggu pun berlalu. Dikarenakan dia ini sudah tidak kuat menahan rasa lapar, Trimagasi mulai memotong-motong bagian tubuh Goreng secara kecil-kecil hingga dia berteriak kesakitan. Namun untungnya tiba-tiba saja Miharu datang menyelamatkannya dengan memukul Trimagasi menggunakan sebuah pecahan piring. Di saat Goreng sudah terlepas dari ikatannya, kemudian dia pun langsung mengambil pisau yang telah digunakan oleh Trimagasi dan dia pun langsung menusuknya hingga tewas. Dan dari sini kita diperlihatkan kepada Miharu yang malah memakan bagian tubuh Trimagasi. Sampai-sampai Goreng ini sudah mulai terbiasa dengan memakan mayat Trimagasi meskipun sudah mulai membusuk sekalipun. Hal ini dia lakukan agar dia bisa bertahan hidup di dalam penjara tersebut. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Dan di saat dia ini sudah terbangun kembali, kini Goreng berada di tingkat sel 33 bersama dengan seorang wanita bernama Imoguri. Dan ternyata Imoguri ini adalah seorang wanita yang pernah mewawancarai dan menerima Goreng masuk ke dalam penjara platform. Imoguri juga dengan sukarela memutuskan untuk masuk ke dalam penjara dikarenakan memang dia ini sudah memiliki penyakit kanker yang hidupnya tidak akan lama lagi. Dia juga bercerita bahwa penjara tersebut memiliki sebanyak 200 tingkatan. Dan jikalau para penghuni sel dapat membagi rata setiap makanan yang dia dapat, maka setiap penghuni pasti akan mendapatkan jatah masing-masing. Tidak lama kemudian lift makanan pun kembali turun. Lalu Imoguri mulai merapihkan persediaan makanan dan memilih untuk makan dengan sewajarnya saja. Dia juga kemudian meminta kepada tahanan yang lain untuk melakukan hal serupa agar para tahanan di bawah bisa makan juga. Namun sayangnya para tahanan yang lain ini malah memilih untuk menghiraukan ucapan darinya. Sehingga pada akhirnya hari demi hari pun Imoguri lakukan dengan memisahkan jatah makanan dan meminta kembali para tahanan di bawah dengan hanya makan sewajarnya saja. Sayangnya cara itu pun hanya berlaku selama 15 hari saja, dikarenakan memang para tahanan di sana masih tidak mau mendengarkan ucapan dari Imoguri. Nah, untuk tetap menstabilkan makanan, kemudian Goreng mulai mengancam tahanan tersebut untuk melakukan hal serupa. Dan jikalau mereka ini tidak akan melakukan hal tersebut, maka tidak segan-segan, Goreng akan mengotori dan mengencingi makanan mereka setiap harinya. Setelah mendengarkan ancaman dari Goreng, akhirnya para tahanan yang di bawah pun mulai melakukan hal serupa dengan memakan makanan sewajarnya saja. Tidak lama kemudian di saat lift makanan sudah datang kembali, di sana Goreng pun terkejut karena dia ini melihat keadaan Miharu yang sudah dalam keadaan terluka parah. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun langsung menolongnya. Namun tiba-tiba saja suhu ruangan di dalam selnya itu pun mengeluarkan hawa yang sangat dingin. Hal itu dikarenakan anjing milik Imogiri yang mengambil makanan dari dalam lift. Nah, tidak lama kemudian setelah mereka ini sudah beristirahat, tiba-tiba saja Miharu yang lapar malah membunuh anjing Imoguri. Hal ini tentunya membuat Imoguri sangatlah marah dan menyebut Miharu sebagai seorang wanita yang tidak waras. Keesokan paginya, hari pemindahan sel pun tiba dan kini Goreng mendapati keadaan dirinya berada di tingkat 202 bersama dengan Imoguri yang telah tewas bunuh diri. Faktanya, penjara tersebut ternyata tidak hanya memiliki sebanyak 200 tingkat saja, berbeda seperti yang dikatakan oleh Imoguri sebelumnya. Dikarenakan dia ini sudah berada di posisi sangat bawah, hal ini tentunya membuat kejiwaan Goreng semakin terganggu. Sampai-sampai nih ya, mau tidak mau dia ini secara perlahan-lahan mulai memakan tubuh Imoguri agar dia bisa bertahan hidup. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, kini Goreng sudah berada di tingkatan nomor 6 bersama dengan seorang pria kulit hitam bernama Baharat. Di sana kemudian Baharat pun mencoba untuk melarikan diri dengan memanjat menggunakan sebuah tali. Kemudian dia pun mencoba meminta tolong kepada orang di tingkatan 5 untuk segera menalik talinya tersebut. Namun sayangnya tanpa diduga, orang itu pun langsung menjatuhkan kotoran ke arah mukanya Baharat.
Singkat cerita, tidak lama kemudian lift makanan pun datang kembali. Di sana mereka berdua terlihat makan dengan sewajarnya saja, tetapi tidak dengan penghuni tingkat bawah. Bahkan yang paling parahnya lagi, mereka ini mulai berebut persediaan makanan tersebut. Bahkan, mereka pun sampai menginjak-injak makanan tersebut. Malam harinya, Goreng kembali dihantui oleh arwah Imogiri yang mengingatkan dirinya tentang solidaritas berbagi ke setiap tahanan-tahanan yang lain. Dan untuk melancarkan aksinya itu, dia kemudian mengajak Barat untuk melaksanakan misinya dengan cara menuruni lift dan membagikan rata setiap makanan tersebut. Setelah mereka ini sudah dirasa siap, keesokan paginya, mereka pun mulai menuruni lift tersebut dengan membawa alat persenjataan yang sangat lengkap. Agar makanan tersebut bisa cukup, mereka pun akan membagikan makanan itu dimulai dari lantai 51. Sedangkan lantai 7-50 akan diberikan jatah di keesokan paginya. Lantai demi lantai pun mereka lalui dengan memberikan makanan secara merata. Hingga mereka berdua pun kemudian bertemu dengan kedua pria yang sedang membunuh Miharu dengan secara sadis. Melihat hal tersebut sampai-sampai Goreng dan juga Baharat pun langsung melawan mereka berdua. Dalam keadaan terluka parah atas perkelahian tadi, mereka berdua pun mulai melanjutkan perjalanannya hingga di tingkat 250 lantai. Dan seperti yang kita ketahui, semakin bawah tingkatan, maka semakin ngeri, cuy. Benar saja, di tingkat 250 ke bawah, kengerian demi kengerian pun mereka saksikan, yang dimana terlihat banyak sekali mayat dari setiap lantai. Bahkan di sana ada juga orang yang membakar dirinya dengan sengaja. Hingga pada akhirnya lift makanan pun berhenti di tingkatan 333. Di lantai itu kemudian Goreng melihat seorang anak kecil yang sedang bersembunyi di bawah ranjang. Dan ternyata itu adalah anak yang dicari-cari oleh Miharu yang dalam keadaan kelaparan. Di saat-saat terakhirnya, Barat kemudian memberikan makanan kepada sang anak. Hingga dia pun tewas akibat luka-luka saat melalui lantai demi lantai. Begitu juga dengan Goreng di akhir hayatnya, dia kembali dihantui oleh arwah Trimagazi yang mengatakan bahwa kini misinya sudah selesai. Hingga pada akhirnya Goreng pun langsung mengantarkan anak tersebut menuju lift yang melaju ke atas permukaan bangunan. Sementara dia kembali mengikuti arwah Trimagazi. Dan akhirnya film pun selesai. Oke lah guys, itu dia sebuah alur yang saya ceritakan hari ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur film yang saya bawakan, boleh banget nih buat kalian buat minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga subscribe, dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.